Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Zaskia Ashari dengan NIM akhir 007 dari angkatan 2023 kelas E akan memaparkan kasus mengenai dermatitis staphylococcus pada anjing. Mengapa saya mengambil kasus ini? Karena dermatitis staphylococcus merupakan penyakit yang umum ditemukan pada hewan termasuk anjing, akan tapi belum mendapatkan perhatian khusus apalagi pemiliknya. Apabila penyakit ini tidak segera ditangani, maka akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi hewan tersebut. Dermatitis staphylococcus ini merupakan kondisi inflamasi pada kulit yang disebabkan oleh sekelompok bakteri yang disebut staphylococcus. Nah, kondisi ini juga seringkali disebut dengan Pyoderma staphylococcus. Dan apa itu pyoderma? Pyoderma itu merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan infeksi kulit yang disebabkan oleh kuman atau bakteri, utamanya bakteri Staphylococcus aureus. Jadi, pyoderma ini bakteri yang menyerang itu Staphylococcus jenis aureus. Pyoderma itu berasal dari dua kata, yaitu pio dan juga derma. Pio yang artinya nanah dan juga derma yang artinya kulit. Jadi pyoderma itu merupakan kondisi ketika kulit yang bernanah. Sebenarnya infeksi bakteri Staphylococcus ini tidak berbahaya pada hewan apabila kondisi kulit itu dalam keadaan baik dan juga sehat. Akan menjadi masalah apabila bakteri Staphylococcus ini berada dalam kondisi kulit yang terdapat lesi dan juga luka terbuka. Hal ini biasanya lesi dapat muncul karena adanya hipersensitivitas atau mungkin kondisi medis lainnya. Hewan yang saya angkat pada kasus ini yakni pyoderma pada anjing. Jika sudah terjangkit pyoderma pada anjing, lapisan kulit itu akan susah kembali ke kondisi semulanya. Jadi masa penyembuhannya itu bakal lama. Hal ini banyak faktor penyebabnya, karena bisa lingkungannya, kemudian perilaku hidup mereka yang tidak dapat dikontrol, dan lain hal. Kenapa lingkungan dan perilaku ini sangat mempengaruhi? Karena lingkungan luar sana kita tidak tahu adakah agen asing yang dapat menyerang mereka. Selanjutnya, Staphylococcus itu apa sih? Staphylococcus aureus itu merupakan salah satu genus bakteri gram positif yang bentuknya bulat atau kokus, dan juga dia jika kita lihat dalam mikroskop itu berbentuk seperti kelompok yang berbentuk anggur. Dan juga dia merupakan salah satu bakteri aerofakultatif. Apa itu bakteri aerofakultatif? Yaitu bakteri yang dapat berkembang biak ada ataupun tidak ada oksigen. Jadi tanpa aerob bisa, tapi juga menggunakan oksigen ketika tumbuh. Nah, mengapa Staphylococcus aureus ini dapat menyebabkan penyakit pyoderma? Karena pertama, kemampuan menghasilkan enzim dan toksinnya. Nah, Staphylococcus ini menghasilkan berbagai enzim dan toksin yang dapat merusak jaringan kulit dan memfasilitasi penyebaran infeksi pada kulit hewan, terutama pada anjing. Kemudian adanya adhesi ke protein matris yang berada di kulit anjing. Jadi bakteri ini memiliki kemampuan untuk menempel pada protein matriks ekstraseluler yang membantu mereka bertahan dan berkembang biak di kulit. Kemudian dapat membentuk biofilm. Staphylococcus aureus ini dapat membentuk biofilm yang melindungi bakteri dari sistem ketebalan tubuh dan antibiotik. Nah, inilah yang membuat infeksi ini lebih sulit diobati. Oleh karena itu, jika anjing kita ataupun hewan kita sudah terkena bakteri ini dan menunjukkan penyakit ini, maka segeralah bawa ke dokter karena penyembuhannya akan lama. Nah, permasalahan-permasalahan apa yang dapat terjadi jika terkena penyakit pyoderma atau dermatitis staphylococcus ini? Yaitu pertama, hewan tentunya merasa tidak nyaman. Kenapa bisa merasa tidak nyaman? Karena ketika terkena penyakit ini, hewan akan menggaruk-garuk badannya, sekitar tubuhnya untuk menghilangkan rasa gatal ataupun rasa sakit tersebut. Nah, inilah yang akan memperburuk luka yang sudah terdapat di kulit hewan. Kemudian yang akan menambah infeksi lainnya, bisa infeksi primer, kemudian infeksi sekunder. Jadi bakteri Staphylococcus aureus ini bisa jadi menjadi infeksi sekunder yang awalnya luka biasa, akan tapi karena digaruk-garuk, kemudian datanglah infeksi sekunder yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus ini. Nah, inilah yang membuat hewan merasa tidak nyaman. Kemudian yang kedua, merusak estetika kondisi kulit hewan.
Tentu saja hal ini dapat merusak estetika kulit hewan, karena ketika anjing tersebut menggaruk-garuk badannya, maka sekujur tubuhnya akan terdapat lesi-lesi, luka-luka terbuka yang pastinya akan bopeng dan tidak bagus untuk dilihat, terutama kepada anjing-anjing yang mungkin dikembangbiakan atau mungkin diternakan untuk diperjualbelikan. Tentunya hal ini dapat merugikan para penjual. Kemudian pemilik hewan yang sedih dan kesepian. Kenapa bisa pemilik hewan yang sedih dan kesepian? Karena pada dewasa ini banyak orang menjadikan hewan, terutama anjing, sebagai teman hidup mereka. Teman dalam tidur, kemudian dalam kesehariannya, dalam makan, olahraga. Nah, jika anjing terkena penyakit ini, dermatitis staphylococcus, maka dia tidak mungkin dekat-dekat dengan manusia. Karena bisa jadi ini dapat menyebabkan penyakit juga kepada manusianya. Nah, apa sih yang menyebabkan dermatitis staphylococcus ini? Pemicu dari bakteri ini dapat hadir ke tubuh hewan tersebut. Pertama, penggunaan aksesoris pada hewan yang berbahan kasar maupun melukai hewan. Nah, tanpa kita sadari, memakaikan kalung pada hewan itu, apalagi yang kasar, itu dapat menyebabkan luka pada sekujur lehernya. Nah, jika luka ini dibiarkan ada dan tidak diobati, maka bakteri staphylococcus ini akan hadir dan akan menyebabkan penyakit pioderma ini dan bernanah dan seterusnya dan semakin komplikasi. Kemudian garukan atau cakaran yang menyebabkan lesi atau luka terbuka. Ini dapat dihubungkan dengan pernyataan yang tadi, karena ketika diberikan kalung yang membuat mereka tidak nyaman, otomatis menggaruk terus-menerus dan memperburuk keadaan. Kemudian adanya alergi terhadap suatu zat ataupun bahan makanan. Nah, seringkali ada beberapa jenis anjing yang alergi terhadap daging ayam maupun obat-obatan tertentu atau mungkin beberapa hal. Nah, garukan itu akan menimbulkan luka kembali lagi. Jadi 3 hal ini akan berhubungan. Nah, jadi ciri-ciri apa yang bisa kita lihat ketika mengidentifikasi penyakit pioderma ini ada pada anjing? Itu adalah pertama, satu, pustula. Pustula itu apa? Yaitu lesi pada kulit yang berisi nanah ataupun benjolan kecil yang berwarna putih ataupun kuning. Jadi ada bentol-bentol seperti itu di kulit mereka. Nah, kadang kali ketika sudah datang ke klinik, biasanya hewan tersebut pustulanya sudah pecah karena garukan yang terlalu keras. Jadi sudah hancur, sudah pecah gitu. Kemudian ada eritema. Apa itu eritema? Yaitu kemerahan pada kulit yang menunjukkan adanya peradangan. Hal ini tentunya pasti ada karena ketika cakaran itu pasti akan memerah di sekujur tubuhnya. Kemudian ada ekskoriasi, yaitu luka atau goresan pada kulit akibat garukan yang berlebihan. Kemudian ada alopecia. Apa itu alopecia? Itu kerontokan pada rambut. Jadi ketika pioderma ini, maka hal yang pasti terjadi itu rambutnya rontok semua. Rambut anjing itu pasti rontok di sekitar luka-luka itu. Kemudian ada lichenifikasi. Apa itu? Penebalan kulit yang terjadi akibat gesekan atau garukan yang kronis. Jadi biasanya kita lihat tuh kayak seperti berkerak gitu pada daerah lukanya. Kemudian juga ada kropeng, yaitu pembentukan kerak atau lapisan keras di atas lesi kulit yang terinfeksi. Biasanya itu warnanya kuning ataupun kecoklatan seperti gorengan gitu. Nah, lantas bagaimana upaya pemecahan masalahnya? Ada dari berbagai hal. Pertama, injeksi obat, kemudian obat oral, pemberian obat oral, dan juga pengobatan eksternal. Kita bahas dari yang pertama, obat oral. Biasanya di klinik itu dokter hewan memberikan obat oral berupa antibiotik pastinya, karena ini disebabkan oleh bakteri. Akan tetapi biasanya akan dilakukan tes swab dulu terhadap luka lesi tersebut untuk diketahui bakteri apakah itu gram positif ataupun gram negatif. Jadi bisa memberikan antibiotik yang tepat. Kemudian biasanya juga diberikan antiinflamasi. Apa tujuan dari antiinflamasi ini? Antiinflamasi ini diberikan agar hewan tersebut tidak meradang lebih jauh dan mengurangi rasa gatal pada tubuh anjing. Jadi biasanya dalam obat itu sudah mengandung antiinflamasi dan juga anti gatal. Kemudian injeksi obat. Nah, injeksi obat ini juga penting apalagi ketika kondisi luka itu sudah berada di seluruh tubuhnya. Jadi permukaannya luas, tidak hanya titik-titik tapi luas. Nah, injeksi obat ini merupakan salah satu upaya pemecahan masalah yang sangat efektif. Karena jika sudah diinjeksikan antibiotik maupun antiinflamasi dan rasa gatal pada hewan, itu jauh lebih efektif daripada obat oral. Meskipun obat oral juga sama efektifnya dengan injeksi ini.
Kemudian adanya pengobatan eksternal. Nah, pengobatan eksternal ini banyak sekali. Bisa berupa dengan dimandikan dengan sampo medicated bath. Jadi dibandingkan dengan sampo khusus jamur dan juga bakteri untuk menghilangkan bakteri yang ada di kulit ini. Kemudian ada cairan atau larutan untuk pembersihan luka, yaitu larutan kloreksidin. Nah, ini tuh digunakan untuk membersihkan lukanya setiap hari. Jadi diusahakan untuk tidak lembab dan diusahakan tetap bersih. Dapat juga disemprotkan dengan spray anti radang yang mengandung mentol misalkan, itu dapat digunakan untuk meredakan radang pada luka tersebut. Nah, kesimpulan dari kasus yang bisa dapat, yakni penyakit yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus ini atau pioderma atau disebut dermatitis Staphylococcus tidak dapat kita anggap remeh, karena hal ini juga kita sering temukan di sekitar kita pada anjing ataupun hewan peliharaan kita, pada kucing juga bisa temukan. Jadi apabila kita sudah menemukan ini, segera bawa ke dokter hewan agar dapat segera diatasi, karena seperti yang dijelaskan awal tadi, hal ini dapat menyebabkan berbagai permasalahan, misalkan hewan yang tidak nyaman, kemudian estetika dari hewan tersebut kurang, dan juga dari pemilik hewan tersebut dapat merasakan kesedihan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.